Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi balaghana ramadana wa awsalana ilaihi wa an'ama alaina bisiyami wal qiyami fihi innahu karimun yuhibbul ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para bapak dan ibu jamaah Masjid Jami Al-Amanah yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah wa syukrulillah, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Ramadan akan meninggalkan kita, atau sebaliknya, kita yang meninggalkan Ramadan. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, di dalam bulan Ramadan ini manusia itu ada 3 golongan. Golongan yang pertama, golongan orang-orang yang rugi, orang-orang yang celaka, karena tidak ada satupun amal Ramadan dia lakukan. Selama bulan Ramadan dia tidak berpuasa. Selama bulan Ramadan dia tidak melakukan qiyam Ramadan, salat sunnah tarawih. Selama bulan Ramadan dia tidak pernah membuka dan membaca Al-Quran, berbagi, bersedekah, berinfak. Inilah orang yang rugi, celaka besar, rugi besar. Dan itu banyak di antara saudara-saudara kita kaum muslimin yang notabene mereka adalah orang-orang yang beragama Islam. Ramadan datang tidak mendapatkan apapun, maka orang ini celakanya bukan hanya celaka selama bulan Ramadan, tapi orang ini akan celaka pun di luar Ramadan. Di mana kata seorang ulama salaf, yaitu Al-Imam Qatadah, beliau mengatakan, malam yugfar lahu fi Ramadan, orang yang sudah bertemu dengan Ramadan dosanya tidak diampuni oleh Allah, falan yugfar lahu fi ma siwa, orang ini akan berpeluang tidak akan diampuni dosa-dosanya pun di luar bulan Ramadan. Na'udzubillah. Inilah orang yang disebut Rasulullah rogima anfuk, celaka besar. Kemudian golongan yang kedua, ada orang yang selama Ramadan hanya melakukan ala kadarnya, sesuai dengan perintah Allah saja. Salat 5 waktu saja, tidak pernah ditambah dengan salat-salat sunnah, tidak pernah ditambah dengan qiyam Ramadan, tidak pernah ditambah dengan qiyamul lail, ala kadarnya. Begitu juga puasa Ramadan. Kadang kalau lagi enak dia puasa, kalau lagi dia tidak enak, lagi bekerja,
lagi dalam perjalanan dia tidak berpuasa. Orang ini dia juga termasuk orang yang menyesal karena membiarkan Ramadan dengan ala kadarnya. Kelompok yang ketiga, inilah kelompok yang beruntung, kelompok yang faizin, orang yang menang. Karena semua amalia Ramadan tidak ada satupun yang dia tinggalkan. Puasanya sempurna, karena Nabi sudah jamin puasa Ramadan ini menghapus dosa. Qiyam Ramadan, salat sunnat tarawehnya pun tidak ditinggalkan semalam pun, karena Nabi sudah jamin man qama, orang yang melakukan qiyam Ramadan dosanya Allah hapus. Begitupun dengan Al-Quran, sejak awal Ramadan sampai berakhirnya Ramadan sudah beberapa kali khatam. Karena orang yang selalu bersama Al-Quran, Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Kalau kita tidak pernah membacanya, maka sangat berpeluang kita tidak mendapatkan syafaat daripada Al-Quran. Di mana dalam satu riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, yasfa'ani yaumal qiyamati lil abdi. Ada dua pemberikan syafaat pada hari kiamat bagi seorang hamba. Yang pertama as-siyam, puasa. Puasa yang kita lakukan ini mendatangkan syafaat bagi orang yang berpuasa. Kata puasa, fasyafi'ni ya Rabb, berikan izin saya ya Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang selalu berpuasa. Kemudian yang kedua, memberi syafaat adalah Al-Quran. Siang dan malam waktunya dihabiskan untuk selalu bersama Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini malam 27, di mana para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu malam 27. Dan malam 27 inilah malam Lailatul Qadar. Malam turunnya Lailatul Qadar. Oleh karena itu tugas kita adalah yang pertama mencari Lailatul Qadar itu. Jadi Lailatul Qadar itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Perlu kita cari. Karena orang yang mencari berbeda dengan orang yang menunggu. Kalau dia mencari berarti dia selektif. Dia menghususkan waktunya untuk mencari. Kalau orang itu mencari berarti orang itu serius ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Beda dengan orang itu menunggu. Ya, sama dengan kita mencari orang dengan menunggu orang, sangat berbeda. Perintahnya adalah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashri al awakhir min Ramadan. Jadi kalimatnya adalah taharrau. Carilah, kata Nabi. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 terakhir Ramadan. Jadi kata Nabi taharrau, suruh mencari, bukan menunggu. Malam ini Allah kasih kesempatan buat kita. Kita khususkan malam ini untuk mencari Lailatul Qadar. Karena Allah sudah janjikan dalam surah Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahri. Satu malam ini kita beribadah, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang beribadah pada malam ini lebih baik daripada dia beribadah 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Karena itu malam ini kita khususkan.
Ya, belum tentu Ramadan tahun akan datang kita ketemu. Ramadan bisa saja datang kembali tahun depan. Tapi kita tidak ada yang menjamin tahun depan kita ada di dunia atau sudah tidak ada. Malah sudah berada di alam kubur. Kita niatkan malam ini agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sehingga ketika Ramadan berlalu dan tahun ini pula kita sudah kembali menghadap Allah, kita sudah mendapatkan pahala 83 tahun 4 bulan pahala ibadah. Maka kata Nabi, taharrau, suruh cari. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Rasulullah itu syaddu ma'zi'ah. Beliau itu selalu mengencangkan ikatan sarungnya. Artinya apa? Rasulullah itu sangat bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan, terutama lagi di malam 27. Sampai-sampai Rasulullah itu aiqazu ahlahu, membangunkan istrinya, membangunkan keluarganya untuk ahya lailatul, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makanya Allah sebutkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikah. Di malam 27, di malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikah, semua malaikat itu turun ke dunia, memenuhi dunia ini. Maka disebut qadar. Qadar itu artinya penuh, sesak. Jadi dunia ini sesak dengan malaikat-malaikat Allah. Ngapain malaikat Allah itu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar? Tanazzalul malaikah, kata Allah. Allah turunkan malaikat itu di malam Lailatul Qadar untuk apa? Untuk menjawab segala permintaan hamba Allah. Kalau ada yang malam itu dia berdoa, maka malaikat-malaikat itu yang akan membawa doanya ke hadapan Allah. Kalau malam itu ada hamba Allah yang beristighfar, meminta ampun, maka istighfarnya dibawa oleh malaikat-malaikat itu ke hadapan Allah supaya orang itu diampuni dosanya. Kalau malam itu hamba Allah sedang beribadah, sholat, maka sholatnya dibawa oleh malaikat untuk diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau malam ini dia habiskan untuk membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan dibawa oleh malaikat-malaikat yang Allah utus agar Al-Quran itu datang memberikan syafaat pada hari yaumil qiyamah kelak. Kalau pada malam itu sedang bertasbih, sedang berzikir, sedang bertahlil, maka tasbih yang dibaca oleh orang itu di malam Lailatul Qadar, itulah yang dibawa oleh para malaikat-malaikat yang Allah turunkan. Bukan hanya malaikat-malaikat, tapi kata Allah, tanazzalul malaikatu warruh. Ruh itu adalah pimpinan pembesar malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Jibril malam nuzulul Quran atau malam Lailatul Qadar itu turun bersama para malaikat-malaikat yang lain memenuhi dunia ini. Nah, ini kesempatan yang tidak akan bisa berulang. Ya, malam ini apa yang kita mau minta sama Allah? Tugas kita cuma ngangkat tangan doang. Kata Allah, ud'uni, tugas kamu minta kepadaku. Astajib lakum, pasti permintaan kamu akan aku jawab. Ya, jadi malam ini jangan sampai terlewatkan. Kalau dihitung-hitung oleh rumusan para ulama, Lailatul Qadar itu di dalam surah Al-Qadar Allah sebutkan 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahri. Kata Lailatul Qadar itu Lailatul Al-Qadar, itu ada 9 huruf.
Jadi kalau 9 dikali 3, 27 pas malam ini. Dan di kalimat tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salamun hiya. Nah, ada kata hiya di sini. Hiya di dalam surah Al-Qadar adalah kata yang ke-27. Dan hiya ini maknanya apa? Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang mengisi malam Lailatul Qadar itu Allah berikan salam, kesejahteraan, keselamatan. Sampai kapan? Hatta matli'al fajr, sampai subuh. Jadi sampai subuh. Maka boleh para bapak hadirin sekalian, malam ini kita qiyam ya dengan sholat sunat tarawih. Nanti pulang kita tidur sejenak, jam 1, jam 2 bangun lagi untuk kita melakukan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat. Ini sebagai kita untuk mengisi Lailatul Qadar. Karena belum tentu tahun yang akan datang kita Allah pertemukan. Dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicatat mendapatkan kerugian. Kerugian besar. Kita sudah Allah kasih kesempatan, umur panjang, sehat, ketemu dengan Ramadan, dan Ramadan itu kita biarkan. Kita biarkan meninggalkan kita. Ini termasuk orang-orang yang rugi. Dan kita prioritaskan malam ini kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam ini belum bisa diturunkan Lailatul Qadar, masih ada kesempatan malam 29 sebagai malam terakhir. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita mengisi di penghujung bulan Ramadan ini, supaya nilai amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang dibaca oleh Nabi setiap habis sholat subuh. Nabi selalu meminta satu doa. Boleh nih Pak, Ibu, supaya jangan ditinggalkan. Apa doa Nabi itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan saya itu ilmu yang bermanfaat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena orang yang punya ilmu manfaat, ibadahnya lebih baik daripada orang yang tidak ada ilmunya. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang dilandasi dengan ilmu. Maka ada satu riwayat mengatakan al-ilmu imamun wal amalu tabi'uh. Ilmu itu imam dan amal itu adalah pengikutnya. Jadi orang ketika beribadah itu yang pertama kali cari ilmunya. Dan ilmu yang bermanfaat itu lebih cenderung amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ilmunya manfaat adalah orang yang akan dilindungi oleh Allah. Makanya kata Imam Ali, al-ilmu yahrusuka. Orang yang punya ilmu itu dia sudah terlindungi oleh ilmunya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ditanya dalam Al-Qur'an itu, "Qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun?" Apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Tentu jawabannya tidak akan pernah sama, baik di dunia maupun di akhirat. Tidak akan pernah sama. Maka yang kita minta kepada Allah, inni as'aluka ilman nafi'an. Ilmu itu tidak perlu harus banyak. Ada, punya, sedikit, bermanfaat. Nah, yang memberikan manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang Nabi selalu baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Di sini redaksinya rizqan thayyiba. Bukan rizqan halalan, tapi thayyib. Ya. Jadi ya Allah berikan saya rezeki yang baik.
Karena ketika kita makan dari hasil rezeki yang baik, itu akan membawa ibadah kita diterima. Tapi kalau ada rezeki yang tidak baik, tidak halal, rezeki yang haram, atau makanan yang haram, maka itu yang akan menolak daripada doa dan amal kita. Makanya kata Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Dua tugas kita. Wahai manusia, makanlah kamu dari apa yang telah kami rezekikan, halalan thayyiban, yang halal dan yang baik. Karena kalau halal, maka dia akan menyehatkan. Ya, halal yang menyehatkan. Halal dan baik, dia pasti sehat. Karena ada makanan yang halal tapi tidak baik, maka dia tidak sehat. Dia akan berpengaruh. Atau ada makanan yang baik, tapi cara mendapatkan makanan itu yang tidak halal. Dan ini akan berpengaruh kepada pikiran orang itu. Ya, ada orang makanannya baik-baik, bagus-bagus, bersih, tapi cara mendapatkannya tidak halal. Maka badannya sehat, tapi pikirannya yang kagak sehat. Ya, pikirannya yang gak sehat. Kadang dia suka ngomongin orang, kadang dia suka punya sifat berprasangka buruk dengan orang, sering mengguncingkan orang. Jadi jasmaninya sehat, tetapi pikirannya nggak apa? Yang tidak sehat, karena dari makan yang tidak halal dan baik. Itu kita minta sama Allah, biar kita diberikan rezeki yang apa? Halal. Yang terpenting lagi di dalam doa ini yang terakhir, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqab. Nah, ini paling penting. Apapun yang kita lakukan dalam beribadah kita, ya Allah terima amal kami. Karena hak prerogatif penerimaan itu hanya Allah. Dan kita yang sudah mengisi Ramadan dengan maksimal, jangan pernah merasa sombong karena kita merasa lebih baik. Puasa kita sempurna, qiyamul lail kita sempurna, baca Quran kita sempurna, kita juga sudah berbagi dengan sempurna, kita merasa bahwa kita yang terbaik. Belum tentu amal kita diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hak penerimaan itu adalah hak prerogatif Allah. Ya, jadi tugas kita adalah Rabbana taqabbal innaka antas sami'ul alim. Ini adalah doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Sekelas Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal, ya Allah terimalah amal-amal kami. Apalagi kita yang banyak berlumuran dengan dosa. Makanya ada satu riwayat, ketika kita selesai Ramadan, apa yang kita ucapkan ketika kita hari raya? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ini adalah ucapan yang dibaca oleh para sahabat-sahabat Rasulullah. Supaya apa? Supaya 1 bulan yang lalu amal-amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbana taqabbal innaka antas sami'ul. Makanya di doa habis salat witir itu ada doanya. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah terima salat kami. Wa siyamana, terima puasa kami. Wa ruku'ana, terima ruku kami. Wa sujudana, terima sujud kami. Wa takhushu'ana, terima khusyuk kami. Wa tadarru'ana, terima kerendahan kami. Wa ta'abbudana, terima ibadah kami. Wa tilawatina, terima apa? Pembacaan Al-Quran kami. Wa tammim taksirana, ya Allah sempurnakan kekurangan kami. Nah, ini doa.
yang sering dibaca oleh para guru-guru kita ketika di setiap kita melakukan apa? Sholat witir terakhir. Karena rangkaian sholat kita dari subuh, dari qobliyah subuh atau dari qiyamul lail kita jam 2, jam 3 sampai ketemu lagi di witir, maka kita minta Rabbana taqabbal sholatana. Ya Allah, terimalah semua ibadah kami, sholat-sholat kami. Nah, malam ini bismillah kita isi, ya, kita isi sesuai dengan kemampuan kita. Mampunya sholat, isi dengan sholat. Karena Nabi sudah jamin, man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira. Orang yang menghidupkan malamnya sholat di malam Lailatul Qadar, Allah ampuni dosanya. Mampunya berzikir, zikir. Mampunya bertasbih, tasbih. Mampunya baca Al-Quran, baca Al-Quran. Sampai kapan? Hatta matli al-fajr. Sampai datang waktu subuh malam ini. Mudah-mudahan kita termasuk Allah anugerahi bertemu dengan Lailatul Qadar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.